お前を守ってくれる仲間が現れる。Ice time. どこかの海で必ずなっとる仲間に会いに行け。Halo nakama semua, kembali lagi di channel Tanuki-kun. Seperti biasa, Tanuki-kun akan mengulas tentang review, spoiler, dan teori seputar manga One Piece. Tanuki-kun juga menampilkan video momen-momen epik yang terjadi pada anime One Piece. Dan untuk video kali ini, Tanuki-kun akan mereview secara lengkap manga One Piece chapter 1066, di mana chapter ini tetap melanjutkan perjalanan kru topi jerami di Pulau Egghead. Namun tentunya chapter kali ini akan menampilkan banyak fakta menarik dan misteri-misteri yang akan terungkap. Salah satunya adalah kemunculan fisik asli sosok yang sangat misterius dan tentunya selalu ditunggu-tunggu kehadirannya, yaitu Dr. Vegapunk. Seperti yang kita ketahui, di mana pada chapter-chapter sebelumnya, sosok Dr. Vegapunk ini digambarkan mempunyai 6 cloning. Dan banyak fans berteori mengatakan bahwa salah satu cloningnya adalah sosok Dr. Vegapunk yang asli. Dan pada chapter kali ini terbukti bahwa Dr. Vegapunk bukanlah salah satu dari cloning itu. Chapter manga 1066 ini berjudul Tekad Ohara dan diawali manga cover story menampilkan Caesar bersama pasukan Germa yang berada dalam perjalanan kembali ke kerajaan Germa. Membuka isi cerita pada manga 1066 ini melanjutkan percakapan antara Vegapunk 01 Saka dan kru topi jerami yang terdiri dari Robin, Franky, Usopp, dan Sanji tentang keberadaan sebuah kerajaan yang memiliki teknologi canggih pada 900 tahun silam. Saka mengatakan berdasarkan teorinya bahwa pernah ada seseorang arkeolog yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu kerajaan pada abad kekosongan. Dalam pencariannya, seorang arkeolog itu menemukan sebuah mesin yang dimana tanggal pembuatannya cocok dengan perkiraan arkeolog itu. Kemudian Robin bertanya, apakah mesin yang kau maksud itu dibuat pada abad kekosongan? Sontak Saka sedikit terkejut dengan perkataan Robin dan balik bertanya, sejauh mana kau tahu? Cloning dari Vegapunk itu kemudian melanjutkan penjelasannya lagi bahwa semua hal itu ada kaitannya dengan Ohara. Menurut Saka, para cendekiawan Ohara hampir saja berhasil mengungkap misteri tersebut. Selain mesin, bahkan para cendekiawan Ohara sepertinya menyadari adanya kerajaan kuno di masa lalu. Saka pun menjelaskan tentang abad kekosongan. Dia berkata bahwa abad kekosongan adalah sebuah masa di mana ada sebuah kerajaan yang memiliki kemajuan dalam hal teknologi dan peradaban harus bertempur menghadapi aliansi 20 kerajaan, dan pemenangnya adalah 20 kerajaan, di mana mereka adalah pendiri pemerintah dunia yang saat ini. Agar tidak pernah ada yang mengetahui tentang kerajaan kuno tersebut, akhirnya mereka pun menghapus semua sejarah yang berkaitan tentang hal itu. Sehingga Saka berpikir alasan itulah yang membuat Angkatan Laut dengan Buster Call-nya menghancurkan Ohara, kampung halaman Nico Robin 22 tahun yang lalu. Usopp, Nami, Franky, dan Sanji yang mendengar hal super rahasia itu pun dibuat terkaget-kaget dengan cerita dari Vegapunk Saka tersebut. Usopp pun berteriak, mengapa Saka memberitahukan kepada mereka? Saka mencoba menenangkan bahwa itu hanyalah dugaannya saja. Saka terlihat sedikit kebingungan dan ingin memastikan kepada Robin dengan mengatakan, jika dugaannya benar bahwa penduduk Ohara dihancurkan pemerintah dunia karena ingin mengungkapkan kerajaan kuno tersebut, bukankah artinya apa yang dilakukan cendekiawan Ohara itu mendekati fakta sebenarnya? Robin menjawab, dari pihak mana kau mengatakan itu? Dengan posisimu yang saat ini bekerja untuk pemerintah dunia, seharusnya kau sudah tahu tentang hal itu. Saka mengatakan terafiliasi dengan pemerintah dunia tidak membuat perbedaan, bahwa dirinya tidak mengetahui apapun seperti yang lainnya. Sekalipun itu aku, jika menanyakan topik tentang hal itu kepada mereka, maka akan berakibat fatal. Robin kemudian berteriak kepada Saka, jadi bagaimana kau bisa tahu dan meneliti keberadaan kerajaan kuno itu? Bukankah semua literatur dari seluruh penjuru dunia yang dikumpulkan di Ohara telah dimusnahkan? Saka berkata bahwa sebenarnya Ohara masih belum hancur, tekad Ohara masihlah tetap hidup, meskipun Angkatan Laut sudah menghabisi mereka. Adegan berpindah pada flashback kejadian di mana Ohara dilenyapkan oleh pemerintah dunia. Saka mengatakan, hari itu dunia dilanda berita yang menggemparkan, karena negeri dengan pengetahuan terbaik yaitu Ohara telah dilenyapkan dalam satu malam dan hanya menyisakan seorang gadis kecil. Pemerintah menyebut mereka sebagai kelompok sarjana jahat yang berencana mengambil alih dunia.
Kemudian beberapa bulan setelah terjadinya Basar Call tersebut, Vegapunk melalui Saka mengungkapkan bahwa dirinya pergi ke Ohara yang telah hangus terbakar, memberikan bunga untuk Profesor Clover. Vegapunk 01 juga memberitahu bahwa Profesor Clover merupakan kenalan lamanya. Robin nampak keheranan karena Saka mengenal Profesor Clover. Vegapunk Saka pun menceritakan bahwa Profesor Clover menjelajahi dunia demi mengumpulkan literatur yang ada, karena sangat terobsesi dengan abad kekosongan tersebut. Dia bahkan sudah 10 kali ditangkap dan dihukum oleh Angkatan Laut, hingga Clover menjadi arkeolog nomor 1 paling terkenal di dunia. Lalu dia mengumpulkan setiap sarjana di tanah Ohara, dan akhirnya Ohara menjadi tempat perlindungan bagi para arkeolog. Karena bakatnya yang terlalu hebat, akhirnya terjadilah tragedi itu. Lebih lanjut, ketika dirinya berada di Ohara, ia mendatangi sebuah danau di tengah-tengah pulau. Di dalam danau tersebut terdapat literatur dan buku-buku dari peninggalan Ohara yang sepertinya disengaja untuk ditenggelamkan. Robin menjelaskan bahwa saat terjadi Buster Call, para sarjana Ohara berusaha melindungi kekayaan yang tersisa untuk masa depan, meskipun mengorbankan nyawa mereka. 伝えるんだ歴史を窓から湖へ落とせ一冊でも多くの文章を残せ Saka pun mengatakan mungkin para prajurit yang melihat tidak mengerti betapa berharganya benda itu. Sebenarnya itu kemenangan besar bagi Ohara dan aku pun sedih saat melihatnya. Robin nampak sedih dan kemudian flashback mengingat saat terakhir dia bertemu dengan ibunya di Pulau Ohara. Ibunya meninggalkan pesan dengan mengatakan bahwa sejarah adalah aset bagi kemanusiaan. Kita tidak boleh menyerah pada masa depan di mana kau akan hidup nanti. Akhirnya Nico Robin kecil pun berpisah dari ibunya setelah dibawa pergi paksa oleh Jaguar the Soul. 言ってたろやだ、私もここにいるよ。お母さん。生きてロビン Setelah mengingat hal itu, Nico Robin tidak dapat membendung air matanya dan menangis. Robin mencoba menghapus air matanya, kemudian menanyakan keadaan literatur dan buku-buku yang ditenggelamkan di danau tersebut. Saka mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin membawa semua literatur itu ke Pulau Panghajat, namun ia mengkhawatirkan pemerintah dunia akan tahu dan dia akan dilenyapkan. Vegapunk Saka kemudian melanjutkan kilas balik ceritanya saat ke Pulau Ohara pasca Buster Call. Hari itu, buku-buku yang sebelumnya ditenggelamkan ke danau berhasil diambil kembali. Menurut Saka, ada suku raksasa yang mengambil buku-buku tersebut. Sambil memandang para raksasa itu, Vegapunk dikejutkan dengan kehadiran Monkey D. Dragon di belakangnya. Di panel ini diperlihatkan fisik asli dari Dr. Vegapunk yang saat ini berumur 43 tahun. Yang kemudian bertemu Monkey D. Dragon yang berumur cukup muda yaitu 33 tahun. Dragon pun menyapa Vegapunk dan ternyata keduanya sudah sejak lama mengenal. Vegapunk kebingungan apa maksud dari kedatangan Dragon ke Pulau Ohara yang sudah berantakan. Ternyata Dragon dan Vegapunk sama-sama mengenal baik Profesor Clover. Dragon bertanya kepada Vegapunk, apa kau mengkhawatirkan raksasa-raksasa itu? Dragon mengatakan bahwa orang-orang itu bukanlah bandit. Mereka berasal dari ras Elbaf yang sangat memahami nilai dari buku-buku itu. Pimpinan mereka adalah seorang raksasa yang tertutup perban dari ujung kepala sampai kaki, dan dia bilang Ohara mengorbankan nyawa mereka untuk harta karun dan tidak akan membiarkannya terhapus oleh sejarah. Dragon pun menyindir Vegapunk dengan mengatakan, setelah melihat andek pemerintah seperti dirimu, bahwa dirinya lega orang-orang itu di sini untuk mengambil dan menyimpan buku-buku itu. Ayah Luffy itu kemudian terlihat kesal karena Vegapunk telah beberapa kali menolak ajakannya untuk bergabung dengannya dan malah menjadi anjing dari pemerintah dunia. Akan tetapi Vegapunk menolak ajakan Dragon bukan karena dia memihak pemerintah dunia, melainkan karena dia berpikir bahwa pemerintah dunia dan Angkatan Laut akan menjadi sumber dana yang tak terbatas untuk penelitiannya. Dragon pun mengatakan kepada Vegapunk bahwa dirinya ini sangat marah terhadap pemerintah dunia. Pemerintah dunia telah menggunakan kekerasan yang mengatasnamakan keadilan dan hukum untuk melawan ilmuwan yang tidak berdaya di Ohara. Dragon pun bertekad akan mengumpulkan pasukan elit untuk melawan pemerintah dunia secara langsung. Dia tidak akan membiarkan kematian Profesor Clover dan Pulau Ohara menjadi sia-sia. Saka pun menjelaskan dalam waktu setahun Monkey D. Dragon, Emporio Ivankov dan Kuma membentuk pasukan revolusi yang mengguncang pemerintah dunia sampai sekarang.
buku-buku yang tidak jatuh ke tangan pemerintah, Vegapunk pun diam-diam pergi ke Elbaf untuk mempelajari semua buku-buku tersebut dan yang kemudian bertemu dengan Soul. Yang menarik adalah poin ini menjadi bukti bahwa Soul ternyata masih hidup dan belum mati. Robin pun terharu karena mengetahui tentang keadaan Soul. Adegan berpindah di mana Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie berada seperti di tempat pembuangan rongsokan. Luffy dan Chopper berusaha menghidupkan robot kuno raksasa yang ada di depannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah gelombang kejut dari perut robot itu. Dan seorang kakek tua tiba-tiba muncul. Ternyata dia adalah Vegapunk yang asli. Penampilannya nampak berbeda dari sebelumnya saat dia di Pulau Ohara. Dia terlihat lebih tua dan kepalanya tidak besar seperti sebelumnya. Selain itu, ternyata karakternya memiliki desain mirip seperti ilmuwan dunia nyata, yaitu Albert Einstein. Vegapunk asli pun akhirnya muncul dan bertemu dengan Luffy dan yang lainnya. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa dia sudah sejak lama menantikan kemunculan Luffy. Dia juga mengetahui bahwa Luffy adalah anak dari Dragon. Selain itu, Vegapunk asli pun melihat Bonnie dan berkata kepadanya, "Kau sudah besar, bersyukur kau baik-baik saja." Namun Bonnie membalasnya dengan wajah yang marah. Luffy yang nampak keheranan karena kakek Vegapunk bisa melayang. Vegapunk memberitahu Luffy bahwa sepatu yang ia gunakan juga bisa berfungsi untuk melayang dengan menekan tombol samping saat menarik tuasnya ke bawah. Chapter ini pun ditutup dengan adegan di mana Vegapunk asli, Luffy, dan Chopper yang terbang tinggi dengan sepatunya.